Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang, Bu. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul seperti biasa ya. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Untuk mengawali kegiatan siang ini, berdoa dalam hati mulai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada kegiatan kita siang hari ini. Selanjutnya yang tidak berangkat siapa hari ini? Nihil, baik, Ibu absen dulu ya. Anggun ada? Artika? Eka? Lul. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Oke, bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Baik, karena dari pagi kalian kan sudah aktivitas, mungkin sudah terlalu capek. Jadi sebelum acara pembelajaran dimulai, nanti kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Jadi pertemuan kita pada siang hari ini itu 2 kali 45 menit ya. Hari ini siapa yang tadi pagi datang sekolah terlambat? Adakah kelas ini? Ada. Siapa? Lili. Mbak Lili. Kenapa Mbak Lili? Bangunnya kesiangan, Bu. Bangunnya kesiangan. Lili dalam memanajemen waktu itu masih kurang ya, masih kurang dalam memanajemen waktu. Oke. Di sini nanti kita belajar terkait dengan manajemen waktu ya anak-anak ya. Oke. Nah, di sini untuk manajemen waktu itu ada tujuan khusus dan ada tujuan umum. Di sini ada tujuan khususnya yaitu peserta didik atau konseli mampu memanajemen waktu kegiatan sehari-hari serta waktu belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kondisi dirinya. Selain tujuan umum ini ada juga tujuan khususnya. Tujuan khususnya yaitu peserta didik atau konseli dapat menemukan pengertian manajemen waktu. Terus peserta didik atau konseli, Bu Guru ingin menampilkan sebuah video, tolong diamati dan dicermati dengan baik video yang nanti Bu Guru tampilkan ya. Nah, ini videonya tadi ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu ya anak-anak. Karena jumlah kelompok di sini jumlah siswanya ada 15 siswa. Jadi nanti Ibu buat 3 tadi kan kalian sudah melihat video yang Bu Guru tayangkan. Lalu kemudian kalian silahkan menganalisis apa yang menjadi sebab dan akibat dari video tadi. Terus kemudian nanti coba ya pecahkan masalahnya ya, solusinya bagaimana agar tidak terlambat datang ke sekolah itu ya. Coba silakan, ayo kelompok, ayo debatnya terus tata caranya itu ya, solusinya itu ya. Oke. Bisa. Jadi ya bisa ya, sebab akibat terus nanti solusinya ya. Gimana? Oke. Oke. Oke ya. Jadi alasan kenapa dia terlambat ya? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, coba ya. Sekarang sesi brainstorming, curah
Dapat. Kelompok siapa yang ingin menyampaikan terkait analisis video tadi? Ayo. Oke, kelompok Mbak Atika, ayo. Ya. Mbak. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, penyebab menyebabkan mainkan sampai larut malam dan menunda waktu untuk bangun serta kurang manajemen waktu. Oke. Akibatnya terlambat berangkat sekolah, bangun kesiangan, menurunnya. Berikutnya di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Di sini petunjuk pengerjaan LKPD yang pertama itu mengerjakan sesuai dengan kondisi nyata dan pengalaman pengetahuan peserta didik. Jadi menurut pengetahuan kalian ya. Berikutnya itu ada peserta didik mengerjakan dengan jujur. Jadi sesuai dengan pengertian manajemen waktu menurut kalian ya. Manajemen waktu itu apa? Terus menurut kalian itu manajemen waktu itu hal yang penting apa tidak sih untuk diri kalian sendiri? Terus ketika kalian menganggap itu penting, alasannya itu apa? Ya. Oke. Jadi manajemen waktu merupakan satu aktivitas dalam membagi dan mengatur waktu. Ya. Oke, mungkin ketika ada pendapat lain dari anggota kelompok ya nggak apa-apa. Nanti dari pendapatnya itu nanti digabungkan menurut kelompoknya kalian apa sih yang dimaksud manajemen waktu itu. Kan akan lebih bagus ya. Baik, next lanjut ya. Nah, di sini ada membuat jadwal kegiatan. Mungkin di antara kalian itu masih banyak yang belum bisa membuat jadwal kegiatan. Makanya di antara kalian masih banyak yang kurang memanajemen waktu dengan baik. Di sini misalnya bangun, terus habis bangun melaksanakan aktivitas apa-apa, terus sekolah di sekolahan sampai jam 7 dari jam 7 sampai jam setengah 4 kan kayak gitu. Nanti pulangnya melaksanakan apa-apa lah. Dari kegiatan-kegiatan itu nanti kalian tuangkan ke dalam skala prioritas di sini. Jadi yang menurut kalian penting, mendesak itu apa? Diskusikan kayak gitu ya, didiskusikan. Terus nanti ketika misalnya saya memilih belajar itu penting misalnya. Ketika belajar penting itu alasannya apa? Diberikan alasannya di sini ya. Terus nanti maju lagi presentasi. Itu ya. Sudah, coba kelompok siapa yang ingin presentasi? Ayo. Oke, kelompoknya Mbak Rizka, ayo coba. Pilih di bawah ya. Maju ke depan sini. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, jadi dari masing-masing kelompok sudah bisa menjabarkan ya seberapa penting hal yang menjadi prioritas kegiatannya itu apa aja ya. Hal yang menurut kalian penting dan yang hal tidak penting ya. Itu apa? Terus yang penting sifatnya mendesak dan penting tidak mendesak. Oke, selanjutnya ini. Rajin belajar bukan berarti kehilangan waktu untuk bermain. Jadi kalian masih tetap bisa bermain meskipun kalian rajin belajar. Oke, sekarang lanjut ke materi ya. Dari sini pengertian manajemen waktu ya. Nih, pengertian manajemen waktu
yaitu suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan skala bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi manajemen waktu itu suatu kegiatan yang terencana, disusun secara rapi sehingga kegiatannya itu tersusun, ya, sehari-harinya itu tahu ini manajemen waktu. Terus faktor penyebab kurangnya manajemen waktu. Yang pertama, terlalu banyak rencana. Jadi biasanya seseorang yang memiliki rencana banyak itu justru malah kurang bisa memanajemen waktu, karena rencana yang satunya belum terselesaikan sudah ada rencana berikutnya seperti itu. Terus berikutnya ada perfeksionis. Maksudnya perfeksionis di sini seseorang yang dalam segala sesuatu melaksanakan kegiatannya itu harus dilakukan secara perfect, secara sempurna. Jadi ketika belum sempurna itu kegiatannya ulang lagi seperti itu. Terus berikutnya ada penundaan. Ini udah jelas otomatis ya, orang yang menunda. Terus terlalu banyak jadwal. Ini hampir sama seperti banyak rencana. Jadwalnya terlalu banyak itu juga menjadi faktor penyebab kurang manajemen waktu. Terus kesalahan perencanaan. Ini ya sudah masuk dalam ini ya, kategori terlalu banyak jadwal, terlalu banyak rencana. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Oke, lanjut. Ini ada terus menjadi suatu hobi kalian, kegemaran kalian. Tetapi itu kan hal yang tidak penting, yang ibaratnya bisa tidak menjadi sebuah prioritas, bisa dilakukan dan bisa tidak, ya kan? Lah, paling tidak dengan kalian mengorbankan kegemarannya kalian pada saat bermain HP, maka kalian itu udah bisa ini cara mengatur waktu kalian, ya kan? Terus berikutnya ada mengatur prioritas tugas. Jadi kalian itu bisa memprioritaskan seperti yang tadi udah dibuat ya. Yang hal penting itu apa aja, yang harus sifatnya urgent dan segera. Yang tidak penting itu apa, kayak gitu. Terus membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Itu ya tugas-tugasnya kalian yang banyak itu bisa dipersingkat lagi. Terus jangan takut untuk mengatakan tidak. Terus kemudian luangkan waktu untuk kegiatan kreatif dan produktif. Jadi kalau kalian memiliki waktu lebih itu gunakan waktu untuk kegiatan yang produktif, mungkin dengan membaca dan lain sebagainya. Itu kan suatu kegiatan yang produktif. Terus setelah itu ada miliki istirahat yang efektif. Itu udah mesti. Itu lah, ini belajar adalah kunci sukses, berusaha dan berdoa semua pasti bisa. Dari kegiatan hari ini, coba kesimpulannya itu apa? Oke, harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Terus supaya apa? Tujuannya bisa membedakan. Oke, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Terus apa lagi? Oh, bisa mengatur waktu. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Ini ya, oke. Kalau tidak ada, sekarang Ibu akan membagikan instrumen evaluasi hasil dan evaluasi proses. Untuk pertemuan berikutnya berarti nanti kita membahas tentang tata cara, ya, tentang gaya belajar kayak gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, Bu Guru akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sama-sama.